Tuhan merencanakan supaya istri-istri Daud ini ditiduri di siang bolong di depan semua orang, Pak. Bapak bayangkan, Mbak, Bapak kalau lagi lihat orang bersundal di depan Bapak, itu ternyata itu karya Tuhan. Kebayang nggak Bapak? Jangan Bapak, ya, jangan Bapak bayangkan sama saya gitu. Jangan Bapak bayangkan sama saya, sama Lisa, jangan. Maaf, tidak ada selera. Sorry ya. Yang benar. selera Bapak Ustadz Yusuf ya. Jangan-jangan selera Bapak Ustadz Yusuf lagi. Janganlah. Apa mau main pedang-pedangan kah? Kenapa ke sana lagi? Bikin nggak akan bercanda biar bapak nggak tegang. Nggak, biar bapak nggak tegang. Kita kan diskusi bagus, biar bapak nggak tegang. Saya mah biar bapak itu santai. Nah, saya biasa nggak tegang dari semua. Oh, bapak nggak bisa tegang. Sorry, bapak nggak biasa tegang ya? Iya. Masuk ke hal yang sama yang pernah terjadi di zaman-zaman saat itu. Waduh, Pak, itu kan terjadi secara alamiah tanpa diajari pun teorinya. Itu semua manusia bisa kayak gitu. Kagak usah manusia, Pak. Binatang aja bisa. Jadi nggak perlu sampai dimasukkan ke kitab suci. Kalau isinya seperti itu, cukup larangannya saja kayak Quran kan. Wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Nggak ada di dalam Al-Quran itu dijelaskan pula zinanya kayak gini, pegang-pegang ini itu bla 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 bla. Nggak ada kayak gitu, Pak. Kita sapa dulu Uni Ripa 07. Jadi gini ternyata. Jadi akun sahabat. Ini gara-gara dikobel-kobel. Gini, ternyata akun sahabat Unirifa tadi dipakai sama admin saya buat live kan di YouTube. Jadi ketika saya naik dia masuk, jadi kepental terus 3 kali. Yaudah, intinya gini Pak Amsi kan, mungkin kita coba serius ya. Gini Pak, tadi kan definisinya tadi kan Bapak yang bawa, Bapak sudah sepakat bahwa ketika saya menceritakan ada si Rasmi, ya kan, dia bersundal, dikobel-kobel dadanya, itu kan vulgar itu. Bapak bilang gitu. Kena band lagi Uni. Dikobel-kobel. Ya. Tapi emang di kitabnya kan di jama-jama kan. Jadi jadi kita sepakati bahwa itu kan sesuatu yang tidak bagus. Nah, tapi ternyata Tuhan yang Bapak sembah dulu di kitab suci Bapak justru ketika netizen jangan ketawa dong, saya udah berhenti nih. Di kitab Bapak justru kata-kata seperti itu terpampang dengan indahnya. Bahkan ada yang lebih parah kalau Bapak baca. Mungkin Bapak punya Bible nggak di samping Bapak? Kebetulan saya di luar ini kamar. Ada handphone satu lagi nggak buat bisa baca Bible? Saya mohon maaf, saya tidak mau menyerang Bapak. Saya hanya ingin memberikan informasi saja. Oke, kalau gitu Bapak catat, bisa nggak Bapak catat ayat-ayatnya? Oke, Pak, Bapak baca 2 Samuel. Bapak baca 2 Samuel pasal 12 ayat ke-11. Itu di mana Daud ketika berzina dengan Batseba, Tuhan mengambil istri Daud untuk dijinai oleh orang lain. Tuhan ngambil bini orang untuk dijinai, itu saya tidak paham itu bagaimana konteksnya. Kedua, Bapak tahu Nabi Hosea? Ya. Dalam Hosea pasal 1 nomor 2, Tuhan Bapak memerintahkan Hosea untuk memperanakkan anak-anak sundal. Yang ketiga, Yesaya pasal 21 nomor 3, Yesaya diperintahkan untuk tidak berbusana selama 3 tahun. Bertelanjang bulat selama 3 tahun. Yesaya diperintahkan untuk tidak berbusana selama 3 tahun. Di mute dulu radio FM ya. Nah, kemudian Bapak kalau baca lagi, sorry, aduh ini radio FM di mute dulu dong, saya nggak bisa nge-mute nih. Nah, itu ayat-ayat perjanjian lama.
Kemudian kalau kita baca dengan teliti dalam kitab Bapak, ayat-ayat tentang mohon maaf yang bisa men-trigger manusia untuk bersahwat itu banyak. Banyak sekali. Nah, jadi kalau saya tidak ingin menyerang iman Kristiani, tapi saya melakukan perlawanan. Kenapa saya melakukan perlawanan? Karena banyak sekali teman-teman non-muslim ketika berdiskusi dengan saya, itu selalu membawa tuduhan terhadap agama saya. Dengan tuduhan yang tidak bisa mereka buktikan. Hanya karena nabi saya ada riwayat hadis, kalau tidak salah ini riwayat yang diriwayatkan oleh salah satu ulama yang sudah lansia, ya, dikatakan di situ bahwa nabi saya menikahi menurut mereka anak kecil. Padahal tradisi orang zaman dahulu dengan sekarang itu berbeda. Maka saya melakukan perlawanan dengan membuktikan. Kalau kita bicara secara definisi cabul, apa sih definisi cabul? Maka saya bisa membuktikan justru Islam ini bebas dari Al-Qur'annya dari kata-kata vulgar. Justru dalam ayat Bapak banyak kata-kata vulgar begitu. Gitu Pak, asal muasal. Mungkin Bapak tadi kaget melihat temanya ekstrim. Ini tema ekstrim ini saya bawa karena banyaknya kaum non-muslim yang memfitnah dan menghujat agama Islam. Nah, Bapak silahkan, Bapak boleh menjawab sebagai orang Kristiani yang kami hormati. Tapi Bapak kalau seandainya menjelaskan di hadapan saya, konsekuensinya akan saya tanggapi balik. Dan by the way, saya seorang pelajar Kristologi. Begitu. Ustadz saya ini juga Ustadz Kristolog ini. Saya kembali ke tema umum tadi yang kita mau bahas itu, yaitu agama mana yang itu. Saya tidak menyebut kata itu karena takut. Saya lebih menyetujui kalau agama itu tidak disebut, tapi oknum perbuatan yang dilakukan itu CBU itu terjadi ya, karena CABUL. Itu terjadi karena oknum yang melakukan secara pribadi, tapi bukan membawa nama. Sorry. Maaf, saya potong. Izin. Kitabnya sendiri aja takut Uni. Gini. Bapak bilang itu oknum ya? Bapak bilang itu oknum ya? Di dunia ini. Iya, oke. Bapak bilang itu oknum ya. Sementara Bapak tahu tidak ayat yang saya bacakan tadi itu perintah Tuhan, Pak. Hosea pasal 1 ayat 2 yang memerintahkan Hosea untuk menghasilkan anak-anak sundal itu Tuhan Bapak. Betul. Kemudian Yesaya pasal 21 nomor 3 yang memerintahkan Yesaya untuk bertelanjang bulat itu Tuhan Bapak. 2 Samuel pasal 12 nomor 11 yang mengambil istri orang dan memberikan kepada anaknya Daud itu Absalom untuk ditiduri siang bolong itu Tuhan Bapak. Itu Uni Rifa baca ini tema dalam cerita itu apa? Saya paham itu hukuman bagi Daud. Di sini Ya, Tuhan Bapak menghukum itu orang dia. dengan cara Itu dia. Nah, berarti Bapak menerima Tuhan menghukum orang berzina dengan mengadakan perzinahan baru. Karena terjadi saat itu peristiwa itu perlu dilakukan secara langsung oleh Tuhan itu sendiri. Dan itu menjadi Nah, itu suatu dia. peristiwa. Berarti betul kan Bapak akui? Jadi gini Pak, ini kronologisnya begini nih, saya analogikan ke Bapak. Tuhan Bapak itu melihat Bapak berbuat mesum dengan istri orang. Tapi Bapak sudah punya istri. Tuhan Bapak menghukum Bapak. Hukumannya bukan Bapak yang dibunuh. Istri Bapak diambil Tuhan, diberikan kepada anak Bapak untuk ditiduri siang bolong. Perzinahan Bapak dihukum Tuhan dengan mengadakan perzinahan baru. Apakah itu adalah Tuhan yang benar menurut Bapak? Saya tidak terlalu setuju dengan pernyataan itu karena maksud dan tujuan dalam cerita itu beda dengan pemahaman kita. Oke, saya kasih dalilnya ya. Saya kasih dalilnya aja. Bapak baca baik-baik karena Bapak tadi bilang saya mau tunjukkan datanya saja. Silakan Bapak pilih sendiri mau menjelaskannya atau tidak itu urusan Bapak. Yang penting Bapak baca. Ini Bible Bapak ya. Saya bukakan di sini Bapak silakan 2 Samuel pasal 12 nomor 11. Ini konteksnya adalah hukuman Daud ya, penyesalan Daud. Daud itu adalah Tuhan. Daud itu adalah nabi pilihannya Tuhannya Bapak. Beginilah firman Tuhan bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu. Artinya ini hukuman. Saya percaya memang ini hukuman. Nah, hukumannya apa? Hukumannya begini. Malapetaka akan kutimpakan atasmu yang datang dari kaum keluargamu. Aku akan mengambil istri-istrimu.
Tuhan Bapa mengambil istri-istrinya Daud di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Bapak tahu tidak siapa orang itu? Orang Tuhan yang membuat rencana ini. Kaget aku dengar. Ya, Tuhan merencanakan supaya istri-istri Daud ini ditiduri di siang bolong di depan semua orang, Pak. Bapak bayangkan, Mbak, Bapak kalau lagi lihat orang bersundal di depan Bapak, itu ternyata itu karya Tuhan. Kebayang nggak, Bapak? Jangan Bapak, ya, jangan Bapak bayangkan sama saya gitu. Jangan Bapak bayangkan sama saya, sama Lisa, jangan. Maaf, tidak ada selera tuh. Sorry ya. Yang benar. selera Bapak Ustadz Yusuf ya. Jangan-jangan selera Bapak Ustadz Yusuf lagi. Janganlah. Apa mau main pedang-pedangan kah? Kenapa ke sana lagi? Bikin Nggak akan bercanda biar Bapak nggak tegang. Nggak, biar Bapak nggak tegang. Kita kan diskusi bagus, biar Bapak nggak tegang. Saya mah biar Bapak itu santai. Nah, saya biasa nggak tegang dari semua. Oh, Bapak nggak bisa tegang. Sorry, Bapak nggak biasa tegang ya? Iya. Lanjut. Iya. Apalagi itu. Apalagi tadi sudah sampai. Bapaknya grogi, salah terus ngomongnya. Anda. Coba. Tapi maksudnya Bapak jangan keringat ibu dong. terbaik konsen kalau Gimana? Uni. Bapak jangan lihat-lihat wajah saya. Kawan ya. Wah, Bapak mulai Bukan. membayangkan sesuatu ini, Uni. Dia nggak bisa tegang kok. Nggak terlalu tegang sih. Ya. Saya tidak konsen lagi Gitu nih. Pak, gitu ya. Aduh. Biar Bapak nggak tegang, saya mau bercanda. Malah nggak konsen Bapak. Tapi candaannya malah makin tegang gitu. Tegang. Nggak, dia nggak, bapaknya nggak bisa tegang. Nah, Tegang. Enggak, masalahnya gini, Uni. segala. Pemikiran bapaknya itu tegang apanya gitu loh, tegang apanya yang dimaksud. Tegang gitu, maksudnya tuh ya, karena ternyata Tuhan kok bisa begitu. Maksudnya saya pikir kok Tuhan bisa begitu gitu loh. Maksudnya gini loh Pak. Kalau orang jahat berbuat zina itu kita masih oke, dia jahat. Tapi ini Tuhan sendiri loh yang mengambil istri orang untuk ditiduri siang bolong di depan orang ramai gitu. Ini Tuhan sendiri. Ini seolah kayak Tuhan, mohon maaf ya Pak. Bapak tahu tidak para pembuat adegan porno itu setidaknya mereka bayar itu talent-talentnya. Miyabi itu dibayar, tapi istri-istri Daud yang ditiduri di depan orang ramai itu jangankan dibayar gitu. Kayaknya nggak dibayar. Jadi lebih mengerikan Tuhan ketimbang para produser film bokpe gitu. Jadi dari cerita itu saya kadang juga berpikir apakah saat itu Tuhan langsung melakukan hal itu, mengambil istrinya lalu memberikan kepada orang itu. Iya, lalu ini Bapak baca lagi ya. Bapak baca lagi ya. Iya, Bapak baca lagi ya. Nih, Bapak baca lagi. Saya nggak mau mengada-ada sih. Nih. 2 Samuel pasal 12 nomor 11. Kita baca di ayat 11-nya ya. Ini beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu. Nah, aku di sini siapa, Pak? Tuhan. Menurut Bapak aku di sini siapa? Nah, akan Tuhan. mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Nah, ini ayat korelasinya. Terjadi kemudian di ayat Samuel lainnya. Kita cek ayat itu ada bintangnya. Dan itu terjadi 2 Samuel pasal 16 nomor 22. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom. Absalom ini anaknya Daud.
dia ini anak dari Daud, sementara yang ditidurinya adalah ibu-ibu tirinya. Di ayat ini dikatakan istri-istri, tapi di sini dikatakan gundik-gundik. Saya juga bingung nih, gundik atau istri. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Seluruh Israel melihat, Pak. Kobel-kobelnya dilihat gitu. Maaf. Saya takut pakai bahasa-bahasa gimana gitu. Jadi saya pakai bahasa ganti aja gitu. Gitu, Pak. Saya pikir itu ancaman Tuhan sendiri untuk mereka yang melakukan pelanggaran, tapi ancaman berupa akan itu tidak terjadi. Tapi iya, di 2 Samuelnya terjadi, Pak. Kan saya sudah tunjukkan 2 Samuel pasal 16 nomor 22-nya. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas sotoh. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Terjadi, Pak, pengkobelan itu. Menghampiri itu belum tentu mereka itu kan hanya menghampiri. Maksud Bapak mereka main domino gitu? Main Ya, kartu, main monopoli maksud Bapak? Atau mereka lagi main karet gitu? Saya pikir itu pemikiran Allah yang memang manusia tidak bisa mau menjinakkan pemikiran Allah supaya harus mau ikut maunya kita, harusnya begini. Tapi itu memang Allah sendiri yang melakukan hal demikian. Mungkin ada tafsiran lain, tapi kan saya belum sampai di sana. Belum. Gak tahu saya itu, Pak. Saya kalau bicara tafsir nggak mau ikut. Artinya Ustaz Yusuf mau mungkin menjelaskan apa arti di kobel-kobel mungkin? Gak mau ntar kena ban saya. Silakan Ustadz Yusuf. Gak mau, ntar kena ban, pasti kena ban itu, jamin. Jangan yang kobeng-kobeng. ya, memang itu terjadi. Tapi bagi saya secara umum itu menceritakan kembali peristiwa yang pernah terjadi. Dan tujuannya untuk kita tidak perlu lakukan lagi karena itu larangan Allah. Dan kalau kita melihat dari saya kasih cerita kronologisnya, Pak. Ya. Saya jelaskan ceritanya ini berdasarkan pembacaan saya terhadap Bible Bapak. Silakan Bapak kritisi kalau saya salah. Bapak tahu tidak kenapa istri-istri Daud diambil Tuhan dan akan diberikan kepada Absalom? Itu karena Daud mengambil istri orang. Batseba digauli Daud ketika masih menjadi istri Uria. Lalu ketika Batseba hamil, Uria diutus oleh Daud ke medan perang sampai mati. Bapak tahu tidak, Tuhan Bapak marah tidak sama Daud? Marah, tapi yang dihukum bukan Daud. Yang dihukum adalah anak hasil perzinahannya. Tuhan menulahi anak itu selama seminggu. Bayangkan, ini kalau kita kembalikan nih ke Bapak ya. Bapak yang berzina dengan Bu Rasmi, hamil Bu Rasmi. Tuhan Bapak bukan menghukum Bapak yang menikmati Bu Rasmi. Tapi justru Bu Rasmi punya anak, seminggu kemudian anaknya ditulahi. Artinya gini, Pak. Kenapa Tuhan Bapak yang berzina, Daud yang berzina, kenapa anak hasil jinanya yang dibikin sakit? Yang menikmati perkobelan, Daud. Yang ditulahi anak hasil jinanya. Anak hasil jinanya nggak tahu apa-apa, masih bayi. Istri-istrinya nggak tahu apa-apa, mereka dikhianati Daud. Tapi justru istri-istrinya dan anak-anaknya dihukum oleh Tuhan Bapak. Ini yang saya bingung dengan isi kitab suci Bapak. Ini benar datang dari Tuhan, datang dari betul-betul dari Nabi. Ini betul-betul terjadi tidak zaman dahulu? Bagaimana mungkin Tuhan Bapak yang katanya maha kasih tersebut, ketika orang lain berzina, yang dihukum bukan pejinanya tapi anak hasil jinanya, ditulahi selama seminggu sampai mati. Mengerikan. Itu ada dalam 2 Samuel pasal 12. Baca dari 1 sampai terakhir. Jadi hukuman itu untuk menghukum Daud katanya. Tapi Daud tidak mendapatkan hukuman. Yang dihukum orang-orang yang bersama Daud. Bahkan Daud kemudian menjadi raja, menjadi nenek moyang Tuhan Bapa. Gitu. Nah, ini yang saya tanyakan. Kalau memang Tuhan Bapa Tuhan yang benar, kenapa dalam kitab Imamat
pezina itu yang harus mati. Tapi kenapa justru Tuhan Bapa di perjanjian lama tidak menghukum orang berzina seperti Daud? Dan kenapa Tuhan Bapa bernama Yesus tidak menghukum perempuan berzina? Kalau saya adalah seorang hakim, menghakimi bapak yang membunuh, lalu saya bebaskan bapak, saya adil atau tidak?